Dan tuh kondisinya waktu itu aku lagi koas terus kita lihat iklan itu terus, ada pemilihan duta wisata, melu-melu kayak gitu ya, ikut-ikut gitu. Jadi dosen memang cita-cita, jadi dosen anatomi bukan cita-cita. Time out. Selamat datang di On Talks. Kali ini bersama saya Dr. Galak Perdamaian dan ada teman-teman sobat On Talk di belakang kamera, Mas Vincent, Mas Anggar. Halo Mas. Kali ini nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi beliau kakak kelas saya dulu pas di Undip angkatan 2008. Beliau itu pas masuk jadi maba tuh, pokoknya pas duduk tuh kan diperkenalkan siswa berprestasi. Nah, ini salah satunya. Masa sih? Dan dia tuh yang saya tahu tuh yang aku tahu tuh keluar negeri aja terus kerjaannya. Wah, ini luar biasa. Ini ada kedatangan Dr. Nidia Rena Benita Sihombing. Halo Mbak. Halo, selamat pagi. Magister Science. Ya. Ini Mbak Dr. Nidia ini akrab dipanggil sama kakak adik-adik kelasnya Mbak Ninit ya Mbak ya? Iya, betul Galang. Ya, Mbak Ninit angkatan 2008 dulu pernah kerjanya sama, membantu mungkin ya, lebih membantu ya di RS ini ya Mbak ya. Sekarang jadinya membantu ya. Tapi lebih ke sekarang juga dia sebagai staf pengajar anatomi FK Undi. Nah, ini dari perjalanannya nih Mbak, dari dulu kan jadi siswa berprestasi ya ke Eijkman itu ada namanya Harvard National Model ya, pokoknya United Nation. Itu ajang bergengsi ke Harvard bagi sarjana-sarjana kedokteran ya Mbak ya itu? Enggak sih, itu semua sarjana. Ya. Nah, itu salah satu salah satu yang berangkat itu Mbak Nit. Itu boleh diceritain nggak Mbak? Ini kan Mbak Nit tuh dulu Eijkman, terus ada duta pariwisata, terus sering keluar negeri, terus S2, S3-nya di luar negeri. Bu, prestasinya banyak banget ini. Ini motivasinya tuh apa sih Mbak sebenarnya dulu pas masuk FK kok aku harus lebih ini dari teman-teman gimana itu motivasi yang bisa membuat Mbak Anit tuh banyak prestasinya tuh Mbak? Oh ya, mungkin pertama makasih loh Dr. Galang dan semua tim udah ngundang aku di On Talks buat ngobrol-ngobrol santai. Mungkin perlu dilurusin kali ya, kalau buat sering keluar negerinya itu karena ikut sebagai salah satu member di organisasi ya, kayak AMSA internasional emang kan. Nah, kalau S2 dan S3-nya itu nggak di luar negeri sebetulnya. S2 dan S3-nya di Undip juga, tapi ada kerjasama untuk mengerjakan laboratoriumnya dengan dari luar gitu, dari Belanda. Kalau motivasinya sebenarnya nggak terlalu spesial juga sih. Maksudnya masuk fakultas kedokteran itu kayak sesuatu yang memang sudah terbayang dari agak lama, mungkin juga karena ada latar belakang orang tua juga dokter, jadi kayak nggak kebayang ada karir lain gitu dulunya ya, selain menjadi dokter. Walaupun waktu itu juga sempat coba juga sih untuk yang lainnya, sempat memikirkan yang lain juga. Nah, tapi waktu akhirnya masuk ke FK itu juga bukan karena disuruh atau karena diminta orang tua, tapi memang akhirnya kepengen dan akhirnya nyoba dan akhirnya masuk di FK Undip. Nah, kalau untuk motivasi kenapa akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tadi Galang sebutkan itu sebenarnya nggak gimana banget direncanakan di plan atau dipikirkan secara matang jangka panjang gitu, enggak sih. Tapi memang kalau ada kesempatan itu kenapa nggak dicoba kayak gitu. Ada hajar aja. Jadi dari pengalaman yang tadi Galang sebutkan itu ada yang memang kebetulan waktu atau timingnya tepat untuk bisa dicoba, kayak misalnya kegiatan Harvard National Model United Nation itu. Eijkman. Terus kalau itu sih motivasinya karena memang kepengen bisa, ya salah satunya ya, menginjakkan kaki di Amerika. Ya itu pasti impian semua orang. Apalagi di Harvard ya Pak. Iya, dan waktu itu kan emang Eijkman kebetulan pas zaman saya itu masih delegasinya dibuka dari seluruh
kalangan fakultas dan memang jumlahnya cukup banyak waktu itu. Jadi bisa mencoba dan ternyata timingnya pas, bisa diikuti dan ya puji Tuhan keterima juga gitu seleksinya gitu ya. Seleksinya ngapain aja Mbak pas itu? Mungkin. Seleksinya waktu itu tes ini sih ngomong ya, kan itu kan intinya seperti debat, mirip-mirip English debate tapi format dan dan tujuannya beda gitu. Itu kan kayak simulasi sidang PBB. Jadi endingnya adalah memutuskan atau menyetujui suatu polisi, suatu kebijakan gitu. Jadi arah seleksinya juga kayak gitu dengan simulasi, wawancara, terus ada tes tertulis kalau nggak salah. Ada juga sih, tapi bobot utamanya adalah simulasi dan wawancara itu gitu. Terus kalau waktu mengikuti duta wisata gitu misalnya, itu juga motivasi yang gimana banget, kayak misalnya memang mau terkenal atau mau gimana kayak gitu, jadi public figure, enggak juga. Itu karena lebih ke kesempatan tadi sih, ada opportunity, ada kesempatan, dan bahkan mungkin kalau bisa dibilang agak iseng juga, mungkin agak iseng ya, karena waktu itu kebetulan lihat iklannya gitu kan, ada balihonya pemilihan Denok Kenang Semarang tahun 2013, ingat banget waktu itu balihonya di Jalan Pandanaran Semarang, yaitu salah satu jalan protokol lah ya di Semarang ya. Nah terus aku sama teman-teman tuh lihat itu gitu, dan tuh kondisinya waktu itu aku lagi koas terus kita lihat iklan itu, terus ada pemilihan duta wisata, melu-melu kayak gitu ya, ikut-ikut gitu. Terus waktu itu sih kayak nggak dipikirkan banget gitu ya, tapi terus habis itu kita masih membercandai soal itu gitu. Akhirnya waktu itu aku juga memutuskan untuk daftar karena kalau bahasa Jawanya diojo-ojoi ya, didorong sama teman-teman. Dan akhirnya daftar itu pun sebetulnya waktu awal aku nggak sendiri, waktu audisi aku bareng sama salah satu teman koasku juga gitu. Nah sampai akhirnya kok ternyata berlanjut. Maka sebenarnya yang kedua adalah ketika sudah dapat opportunity itu, aku berusaha sih. Jadi nggak terus asal atau setengah-setengah gitu. Jadi emang berusaha, bukannya cuman iseng atau cuman dapat kesempatan terus ya kayak mengalir aja gitu, juga enggak sih. Aku terus akhirnya begitu dapat kesempatan ya aku berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi kalau dibilang motivasi secara khusus nggak ada sih, tapi ketika mendapatkan kesempatan itu ngusahain yang terbaik. Berarti mendapat kesempatan dan mau mencoba ya, kan kadang-kadang ada kesempatan tapi orang-orang tuh nggak mau nyoba karena takut dan macam-macam nih. Mbak ini salah satu yang berani coba gitu dan sungguh-sungguh gitu sih. Ada yang nyoba tapi iseng-iseng juga. Sebelum bahas lebih lanjut di Denok Kenangnya Mbak, Asianman dulu nih. Dulu seleksinya kan seperti itu ya tadi ya. Terus di sana tuh ngapain? Cuma debat aja? Enggak sih. Jadi di sana itu memang acara utamanya memang acara Asianman itu ya. Tapi kita juga mempergunakan kesempatan itu untuk kayak networking gitu ya. Karena kan memang ada acara-acara di luar acara utama simulasinya kayak gitu. Terus juga sebelum pulang beberapa perwakilan dari teman-teman delegasi Undip itu ada yang berkunjung ke Konjen RI di New York gitu. Jadi ya istilahnya anjang sana lah mendatangi silaturahmi dengan orang-orang di KJRI. Dibayarin semua ya berarti ya itu ya? Enggak, kita menggalang dana juga, ngumpulin, cari sponsor dan sebagainya. Nyari sponsor gitu. Nggalang dananya sama teman tim yang sudah keterima itu? Ya, kita waktu itu ber-15. Jadi kita dari sejak terpilih sampai berangkat ada sekitar 8 bulanan, 7-8 bulan waktu itu untuk cari sponsor. Dan juga pada saat di acara Asianman pun juga kita akhirnya membawa beberapa sponsor itu gitu. Boleh bawa nama sponsor itu juga? Ya, jadi maksudnya kayak logo dipasang di baju, di spanduk kita kayak gitu sih. Sambil jalan-jalan juga? Oh jelas, pastinya. Mampir ke halamannya Harvard, mampir ke halamannya
MIT ya, Massachusetts Institute. Impian semua teman-teman lah itulah. Luar negeri, apalagi ke Harvard ya. Ke Amerika. Dan- Nggak tahu lagi juga kapan lagi ya bisa ke sana. Nah ini AMSA juga sering keluar ya. Itu exchange ya Mbak ya. Pas kan AMSA tuh Association Medical ASEAN Medical Association Student. Nah itu organisasi salah satu FK bergengsi lah ya di FK se-Indonesia. Nah Mbak ini juga aktif nih ya dulu ya di ini AMSA Undipnya apa AMSA Indonesianya? Di AMSA Undip dan di AMSA Internasional sih. AMSA Internasional. Justru Dan itu sering keluar juga. karena itu jadinya ada kesempatan untuk keluar karena setelah jadi pengurus AMSA Internasional dalam kurun waktu 1 tahun itu jadi ada kesempatan untuk bisa ke luar negeri gitu. Luar biasa. Itu enggak keteteran sama pelajaran S1 dulu kan ada S2 kan. Kalau aku kan keteteran banget ya. Dulu kan ada S2 ada semester 2 ada anatomi gitu-gitu. Enggak keteteran, Mbak. Dulu aku mulai itu setelah lewat anatomi sih. Oh. Jadi setelah lewat semester yang basic ya, semester yang preklinik banget, kayaknya mulai beraktivitas sampai ke luar negeri itu setelah semester 4. Ya, semester 4 ke atas maksudnya. Kegiatannya ngapain sih Mbak di luar negeri di AMSA itu? Kalau AMSA itu kayak conference sih, sebenarnya kayak conference ilmiah, kayak misalnya ada pembicara ya, terus ada poster presentation, ada oral presentation, terus pastinya juga ada acara cultural night-nya juga. Jadi masing-masing delegasi itu akan menampilkan apa kayak gitu sih. Iya, tahu. Jadi lebih ke itu, sama kita juga biasanya akan belajar sesuatu paling nggak tentang healthcare di negara yang lagi jadi tuan rumahnya. Jadi ada kunjungan ke rumah sakit kah, atau kunjungan ke misalnya kayak puskesmasnya mereka, atau community center mereka, panti asuhan dan sebagainya. Jadi ada ada aktivitas sosialnya juga. Berarti ada selain exchange juga ya Mbak ya itu ya kalau nggak salah ya. Ada exchange program. Exchange juga. ada, tapi waktu itu saya nggak ikut yang exchange. Jadi memang ikutnya yang pure conference selama sekitar 4 hari, 3-4 hari. Dulu pernah ikut, tapi ini walaupun dulu struggling S1-nya tetap organisasi ikut lah. Iya, ikut Dulu AMSEP ya. AMSEP ke Malaysia sempat Mbak. Nah itu juga sebenarnya jalan-jalan terus. Yang asik pasti jalan-jalannya sih. Jalan-jalan. Itu ke Malaysia di Sabah dulu kalau galang. Kalau Mbak Net kemana aja Mbak? Ini banyak banget soalnya setahu. Ke negara apa aja yang pernah Untuk pas S1, pas AMSA? Kalau AMSA itu yang paling memorable justru waktu belum jadi pengurus itu di Thailand, karena itu trip keluar negeri pertamaku yang bener-bener ya udah cuman sama teman-teman gitu kan, sama teman-teman sesama delegasi gitu ya, AMSA Thailand. Jadi ke Bangkok, terus sempet Singapura, terus sempet di Singapura tuh kayaknya dua kali apa ya, Bangkok, Singapura sama Filipina. 3 itu sih, 3 tempat itu. Itu dibayarin pakai apa, nabung sendiri Mbak? Nabung sih. Nabung ya? Kalau itu juga sama, kalau dulu pas AMSA kan ngajuin ke dekanat. Yang di ACC cuma yang ke Thailand itu pun cuma berapa persen. Yang ke Malaysia enggak, jadi duitnya hilang dari kita sendiri. Iya, ngajuin proposal ke papa mama juga dulu ya. Oh iya, betul. Itu penting sih. Itu kan ngelihatnya teman-teman ke luar negeri banget nih, luar biasa. Oke, nah ini setelah lulus S1 lanjut koas, dan itu ada Denok Kenang itu ya Mbak ya. Jadi achievement itu sebelum koas. Ya, pas S1, lagi S1 iya, kan? pas lagi ngerjain KTI kan. Jadi pas KTI. iya, kurang lebih di kurun waktu itu semester 7 8 tahun 2012. Habis itu lulus koas. Ikut Denok Kenang ya. Iya, tahun 2013. Itu sampai cuti katanya ya, cuti koas ya, luar biasa demi menseriusi Denok Kenang. Sebenarnya tuh Denok Kenang kan banyak orang nggak tahu tuh Mbak, sebenarnya duta pariwisata tuh ngapain sih? Maksudnya dia tugasnya apa, terus kegiatannya apa aja, kan pasti Galang sendiri pun minim lah. Tahunya cuma ya itu sebagai ini. Itu ngapain aja sih Mbak? Sebenarnya tugas utama dia adalah mempromosikan pariwisata sih, karena Denok Kenang Kota Semarang sama seperti hampir semua duta wisata lainnya itu di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota atau kabupaten masing-masing. Jadi
memang diselenggarakan sama pemerintah kota atau kabupaten gitu kan. Jadi memang idenya adalah menyasar anak muda supaya aware sama pariwisatanya dan bisa membantu promosi budaya dan pariwisata di kota Semarang dalam hal ini gitu. Nah, kemudian akhirnya kita juga bisa berorganisasi sendiri di antara kami-kami juga. Jadi bisa juga punya ide misalnya aksi apa yang mau dilakukan, dan gak cuman di bidang pariwisata tapi bisa di bidang sosial juga gitu ya, misalnya berbagi di panti asuhan atau ajak anak-anak SD pariwisata, city tour kayak gitu. Jadi memang akhirnya mungkin awalnya ya mungkin beberapa orang menganggap bahwa oh itu loh duta wisata atau Denok Kenang lah dalam hal ini yang suka diajak bawa baki nampan buat pegang pukulan gong itu kalau Pak Wali mau buka acara gitu, atau cuman bantuin di samping jadi pajangan dalam tanda kutip. Nah, itu yang suatu gambaran yang emang berusaha kita ubah, dan kayaknya sih sejauh ini sudah mulai semakin besar animonya orang untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, dan aktivitasnya juga semakin banyak sih. Gitu. Berarti mirip-mirip sama Miss Universe, Miss Indonesia ya? Putri Indonesia, mirip apa? Agak beda sih konsepnya karena ini berpasangan. Jadi laki-laki dan perempuan dipasangkan, kayak Abang None gitu. Abang None ya? Justru untuk, dan biasanya kekhususannya memang di bidang pariwisata dan budaya. Itu Denok Kenang Semarang, terus ada sampai ke kabupaten kota sampai ke provinsi ya? Iya, itu yang bikin cuti. Oh gitu. Mbak Mas. Mas dan Mbak Jawa Tengah. Mas Mbak Jawa Tengah. Luar biasa. Untungnya cutinya membuahkan hasil sih. Kalau enggak sedih juga ya. Udah cuti sebulan. Dapat hadiah nggak, Pak? Iya, waktu itu juaranya dapat hadiah, uang tunai ya. Terus juga kalau yang di tingkat provinsi bahkan waktu itu sempat dapat beasiswa istilahnya ya, beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya kalau mau dipakai untuk ke sekolah pariwisata. Oh, tapi ke sekolah pariwisatanya ya. Jadi ya akhirnya dengan berat hati tidak dipakai karena tidak linear. Beda ya. Tapi dengan mengikuti Denok Kenang kayak gitu banyak networkingnya sebenarnya kan. Iya sih, itu poin plusnya yang paling terasa sampai sekarang. Dokter Agung juga sharing tuh networking sangat penting kan buat bangun ini. Terus apa namanya, setelah lulus Mbak di Denok Kenang kan Mbak Nit habis itu udah nih koas lulus ya. Sempet keluar negeri nggak pas koas? Nggak juga. Kayaknya sih seingatku enggak sih ya. Enggak. Habis itu lulus ya. Iya. Lulus dokter itu kerja langsung Mbak apa gimana? Pada saat lulus kan terus kita internship ya. Ya habis selesai internship lah. Selesai internship. Nah, sebenarnya pas di tengah internship itu memang sudah ada keinginan, sebetulnya dari sejak masih koas sih, sudah ada keinginan untuk belajar jenjang yang lebih tinggi, tapi bukan spesialis memang. S2. Memang cari S2. Tapi belum tahu, masih memikirkan juga gitu ya, kepengennya S2 apa tuh waktu itu belum ada bayangan. S2 apa belum. Dan pas internship itu sudahlah akhirnya mulai searching gitu kan. Nah, karena kan kupikir ya udah kalau gitu abis internship aku kalau bisa kepengen S2 gitu. Dan pengennya ya kalau bisa juga beasiswa, pengennya juga nggak ngerepotin orang tua kayak gitu-gitu kan ya. Maksudnya memang kalau emang ada kesempatan ya tadi kenapa nggak dicoba gitu. Nah, waktu itu sebenarnya yang aku cari itu beasiswa S2 kayak di public health, global health kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba di tengah internship tuh temanku ada yang ngabari bahwa ada beasiswa ini. Beasiswa yang akhirnya aku ikuti yang namanya PMDSU. Itu berarti dari internship nggak kerja dulu ya, langsung lanjut ya? Ya, setelah internship aku terus langsung lanjut sekolah ya. Berarti sekolah. Belum kerja sama sekali ya, langsung lanjut sekolah dulu ya ke S2. Itu di Undip sebenarnya, cuman kerja sama sama luar. Luarnya mana? Belanda ya, Pak? Luarnya di Belanda. Oh, sama ini. Oh iya benar. Berapa tahun, Mbak itu? Karena program beasiswa itu dari Dikti memang istilahnya seperti percepatan. Jadi S2-nya itu selesai dalam 1 tahun. S3-nya 3 tahun. Jadi beasiswa itu mengcover 4 tahun secara keseluruhan. Oh gitu. Dan itu di universitas di Undip dan di Belandanya juga tempatnya sama. Jadi itu beasiswa untuk universitas-universitas negeri di Indonesia. Jadi mahasiswanya memang harus bersekolah di
universitas negeri Di gitu Indonesia. kan. Cuman memang ada kesempatan untuk istilahnya kayak sandwich atau melakukan sebagian pekerjaan labnya itu di luar negeri. Nah kebetulan memang kan FK Undip sudah lama bekerja sama dengan Radboud University ini namanya di Belanda. Jadi kebetulan juga topik riset kita saya waktu itu juga memang yang adalah kerjasama dengan Belanda. Ngambil apa sih Pak kalau boleh tahu? Kan Magister Science nih, nggak tahu sih Bella tuh apa aja, apa ngapain sih? Iya, ini kan di program S2 Biomedik ya, kalau di Undip S2 Biomedik dalam konseling genetika. Nah, S2 konseling genetika ini sejauh ini satu-satunya di Indonesia baru di Undip Harus gitu. ini. Harus bangga Mas. Salah satunya juga yang meneliti juga Mbak Nit ya, staf yang buat meneliti tentang genetik berarti ya? Ya jadinya, dan S3-nya sih ya melanjutkan aja gitu ya, Melanjutkan aja, apa yang sudah dikerjakan di S2. Mbak Nit kan nih sering ke luar negeri nih, dari zaman dulu S1 sampai sekarang, sampai terakhir S2, S3. Itu ada yang paling berkesan nggak itu di negara apa gitu, kulturnya seperti ini gitu, yang paling shock, culture shock di satu negara itu ada nggak Pak? Kalau di waktu S1, karena waktu perginya itu kan nggak terlalu lama ya, jadi mungkin nggak terlalu terasa ya culture shock kayak gitu. Tapi waktu ke Belanda, memang akhirnya melihat ternyata dari cara bukan cuman gaya hidup ya, tapi cara bersosialisasi, berteman itu ternyata ada bedanya gitu. Terus cara kita ngobrol, berkomunikasi sama orang juga ada bedanya. Kayak kalau kita orang Jawa misalnya kan ngomong kan nggak bisa belak-belakan ya. Nah kalau di luar negeri itu ternyata kamu ngomong apa adanya itu ya dia akan terima-terima aja gitu. Terus salah satu yang paling berkesan adalah yang namanya ketepatan waktu ya, on time. Itu benar-benar diusahain. Memang nggak se-on time kayak di Jepang gitu mungkin ya, atau negara-negara yang terkenal karena on time, tapi di Belanda juga gitu, dan mereka itu sangat suka rapat BTW. Tapi di saat lagi rapat itu benar-benar waktu yang dipakai itu sangat efektif. Nggak kayak kita misalnya rapat dikit ada snacknya kayak gitu ya. Jadi benar-benar efektif lah dalam time management, dan itu yang aku pelajari salah satunya di Belanda. Jadi semua tuh terjadwal, on schedule. Kita tuh nggak bisa sembarangan ngajak teman kita jalan. Kalau mereka lihat di agendanya, aku nggak bisa nih hari itu, ya beneran nggak bisa gitu. Jadi semua tuh udah terjadwal sama mereka tuh. Itu sih yang seru. Kayak di Indonesia waktu karet ya. Iya makanya. Iya. Terus sekarang bekerja di ini ya Mbak Nit ya, di lab juga ya, lab yang itu genetik ya. Ya kalau untuk riset masih ke lab sentral. Lab sentral ya. Dan salah satu staf anatomi ya, itu emang cita-citanya dulu jadi dosen berarti Pak, dari dulu pengennya arahnya ke dosen. Nah kalau ngomongin soal cita-cita, ya betul. Kalau sejak koas, kenapa pengen S2? Itu karena memang kepengen jadi dosen. Cuman dulu tuh belum ngeh kalau yang namanya dosen tuh harus penelitian juga. Jadi memang saya juga setengah bersyukur lah, karena akhirnya S2, S3 saya banyak penelitiannya gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu asal aja ngambil S2 tanpa tahu prospek penelitiannya ke depan apa juga mungkin agak berat ya. Tapi karena ini bisa berjalan bersama-sama ya bersyukur juga sih masuk di topik atau di bidang genetik. Nah, menjadi dosen memang cita-cita. Jadi dosen anatomi bukan cita-cita. Beneran. Jadi nggak ada cita-cita jadi dosen anatomi tuh nggak. Dulu nggak kebayang banget bakal masuk jadi dosen anatomi tuh nggak kebayang sama sekali. Tapi katanya enak ya, maksudnya di sana kan fair banget katanya di lingkungan anatominya, maksudnya baik-baik. Iya lingkungannya sih ini. Tapi kekeluargaan. Ininya ya, materinya ya. Iya benar. Soalnya dulu juga waktu pas aku S1 sebetulnya agak struggling juga di anatomi. Semua. Gitu, makanya nggak kebayang gitu kan. Jadi dosen anatomi itu bukan cita-cita. Termasuk dosen yang galak apa yang baik nih? Galak kayaknya. Kalau kata senior saya di anatomi sih bilangnya harus galak kalau jadi dosen anatomi ya.
Terus saya tuh udah sempet bilang, oh tapi aku tuh nggak galak bu gitu. Ah masa sih katanya gitu. Jadi ya galak atau enggak biarlah mahasiswa yang menilai ya. Galak atau enggaknya. Beda nggak mahasiswa dulu sama sekarang mbak? Dulu pas mbak Nit lagi jadi mahasiswa anatomi, ngerasa ada perbedaan nggak? Sekarang mbak Nit ngajar anatomi, maksudnya dari segi mahasiswanya, apa lebih bandel, apa lebih antusias, apa gimana? Mahasiswa sekarang? Mungkin sama aja. Yang membedakan tuh karena cara belajarnya kali ya, karena dulu itu kan kita sistemnya SKS yang emang kayak belajar itu sesuai mata kuliah aja gitu, belajar tidak sesuai modul, ya kan? Kalau sekarang kan modul tuh dari tahun 2013 kalau nggak salah ya. Itu kan programnya modul, kayak misalnya kalau kita lagi belajar kardiovaskuler, kita belajar jantung, berarti semua kita pelajari termasuk anatominya, fisiologinya, histologinya, semuanya kan. Nah, jadi memang waktu untuk belajar mungkin agak lebih padat gitu. Jadi sekarang dalam waktu yang singkat harus lebih banyak mendapatkan materi karena harus berbagi dengan mata pelajaran, mata kuliah yang lain dalam satu modul itu gitu. Itu sih bedanya. Jadi ya mungkin balik lagi ke tadi, mahasiswanya bisa membagi waktu dengan baik apa enggak. Tapi dari mahasiswanya nggak ada perbedaan lah ya, sama aja ya. Mungkin kalau bandelnya sama-sama aja sih. Sama aja sama kita dulu. Termasuk nih bandel. Nilainya merah terus nih anatomi. Iya. Oke deh, luar biasa ininya apa? Prestasinya Mbak ya, Mas ya. Mas Angger. Keluar negeri itu impian ini loh. Dulu pas aku lihat tuh, wah keluar negeri impian semua mahasiswa ya kan, keluar negeri terus gitu. Karena ngelihatnya kayak gitu. Itu kalau goal ke depan Mbak buat hidup apa mau jadi guru besar, salah satu guru besar se-Undip. Kalau guru besar itu kan sebetulnya kaitannya sama jabatan ya. Maksudnya itu kan jenjang karir. Ya buat menuju ke sana pastinya ada proses, dan itu bukan sebuah goal yang justru aku harapkan sih. Mungkin salah satu hal yang aku dapatkan selama ini adalah ternyata beneran bukan cuma jadi dokter ya, tapi jadi manusia tuh memang harus belajar seumur hidup gitu. Setelah lulus S3 pun tuh kita justru malah baru mulai lebih banyak lagi belajar gitu. Dan buat pekerjaan saat ini sebagai dosen juga harus belajar. Sebelum mengajar harus belajar dulu. Kita nggak mungkin jadi dosen yang cuma nyuruh-nyuruh doang kan, tapi kita nggak tahu gitu. Nanti kalau kita ditanya mahasiswanya gimana kalau kita nggak tahu kan? PR ya. Nah, kita harus mengakui juga loh kalau kita nggak tahu. Jadi harus fair juga ke mahasiswanya, dan jadi memang harus terus belajar. Ya berharapnya sih bisa jadi dosen yang bisa terus belajar sehingga juga bisa mengajar dengan baik dan dengan benar ya, nggak menyesatkan, dan bisa memberikan masukan atau input yang baik buat lingkungan, dan ya kalau bisa buat negara ini lewat penelitian-penelitian yang bersama tim kerjakan di bidang genetik. Lebih berguna bagi masyarakat banyak. Amin. Iya, pengennya gitu. Iyalah, itu sangat mulia ya. Semua dokter lah, impian semua dokter. Udah pesan terakhir nih Mbak. Udah berapa menit Mas? 30 menit. Oh, masih bisa lebih panjang. Mas Angger ada yang mau ditanya lagi? Ini dok, enggak pusing dok sekolah. Ngambilnya genetika lagi. Iya ya. Kalau pusing ya pasti ada momen pusingnya sih Mas. Cuman itu tadi sih balik lagi kayak yang sempet ku obrolin di belakang kamera ya. Sebelum kita memutuskan mau mengambil sesuatu, kita harus pertimbangan sih. Kira-kira nanti dalam prosesnya kita bakal kuat apa enggak gitu. Bakal mau jalanin itu dengan sungguh-sungguh atau enggak gitu. Kalau enggak ya jangan diambil dulu, kita pertimbangin dulu lebih lanjut, kita pikirkan dulu sebelum melangkah. Pusing pasti, stres pasti, nangis-nangis juga iya gitu ya. Tapi ya dijalanin aja, dan ya itu tadi sih, tetap diusahain yang terbaik. Pusingnya iya, sampai sekarang pusingnya iya. Pusingnya pusing kerjaan. Biasanya ini apa namanya? Obatnya apa? Obat. Pas lagi Obatnya apa ya? Melampiaskannya kemana gitu? Tidur. Nonton film Drakor. Korea, drakor, reality show, pokoknya yang lucu-lucu lah. Jalan-jalan. Kalau
nggak bisa jalan ke luar kota atau keluar negeri seperti dulu ya. Ya jalan-jalan yang deket-deket aja. Oke. Gitu. Kelihatannya happy aja nih di sana, tapi nggak tahu orang-orang kan perjuangannya ya Mbak ya. Iya. Kan kadang-kadang kita cuma ngeliat senang, wah luar biasa, tapi mereka nggak tahu perjuangannya pas di S2 di Belanda gimana, pas perjuangannya achievement gimana gitu kan ya Mbak ya. Teman-teman. Kalau ini tuh sampai sekarang kan masih terlibat di duta wisata ya. Udah nggak terlalu sih kalau sekarang ini. Tapi masih ngisi juga enggak? Nggak terlalu. Jadi waktu setelah selesai di pemilihan duta wisata itu memang terus ikut aktif di komunitas ya, komunitas duta wisatanya, komunitas Denok Kenangnya. Tapi sejak tahun 2020 kemarin sudah berganti kepengurusan, jadi ya sifatnya cuman mendukung aja sih. Berarti gantian yang adik-adiknya. Oh ya harus dong kalau itu, harus regenerasi. Mas Vin? Oke. Terakhir Mbak, buat teman-teman nih kan ada nggak pesan-pesan dari Mbak Nit nih untuk mereka biar setidaknya jangan malas-malas. Ya. Tujuannya apa gimana gitu. Kalau males sama bosan tuh wajar sih ya dalam sebuah proses, tapi kita harus bisa menghadapi gitu ya. Jangan males terus-terusan, jangan menghindari masalah terus-terusan. Tapi kalau pesan, mungkin yang pertama kalau buat teman-teman mahasiswa FK atau koas atau teman-teman dokter yang teman-teman sejawat yang baru lulus gitu ya. Mungkin di era yang makin maju sekarang ini, pilihan karir buat seorang dokter atau bahkan juga tenaga kesehatan yang lain itu semakin lebar juga ya, dan semakin banyak yang bisa dijajaki gitu ya. Kayak mungkin kebanyakan dari kita, mayoritas dari kita masih beranggapan kalau habis jadi dokter ya udah berarti lulus nanti kerja bentar atau ngumpulin uang dulu terus nanti habis itu mau lanjut jadi spesialis kayak gitu misalnya. Atau kalau misalnya memang ada rezekinya ya langsung jadi spesialis. Sebetulnya spesialis itu penting ya, maksudnya kita juga Indonesia butuh banget banyak dokter spesialis, tapi sebetulnya banyak banget pilihan jenjang karir yang lain selain jadi spesialis, misalnya jadi dokter di kepolisian atau di tentara kayak gitu ya. Terus jadi dosen, peneliti, jadi pengusaha seperti dokter Galang gitu kan. Jadi staff manajemen rumah sakit gitu kan. Banyak banget sebenarnya sekarang peluang yang bisa diambil. Jadi mungkin pikirkanlah peluang-peluang itu sebagai sesuatu yang mungkin juga untuk kita ambil gitu ya. Karena Indonesia tuh butuh banyak, tidak cuma butuh spesialis tapi juga butuh tenaga kesehatan yang bergerak di bidang lain. Gitu sih. Dan untuk yang lagi dalam proses studi ya semangat ya, mungkin model dan cara belajarnya udah beda juga sama kita ya dulu ya Galang ya. Tapi semua itu pasti ada tantangannya masing-masing, tapi pastinya semua itu bakal terlalui kok. Asalkan tetap berusaha dan ya pokoknya banyak semangat dan cari teman-teman yang emang saling mendukung ya, support system yang baik, dan juga jangan lupa berdoa. Itu aja sih pesannya. Harus tetap semangat, karena kan kalau mereka mikir kuliah berat, sebenarnya pas setelah selesai lebih berat lagi. Sudah berkeluarga lebih berat lagi ya. Dan mereka belum merasakan aja. Gitu aja ya Mbak ya sebenarnya kan. Betul. Oke, begitulah, luar biasa. Udah cukup Mas. Ini kenapa kita simpan sebenarnya? Sebenarnya ini episode-nya sebenarnya disimpan sebenarnya, pengennya buat nanti, karena kan Mbak ini tuh salah satu yang sangat menginspirasi lah. Wah, amin. Dan diundang ke tempat lain juga. Gitu. Masih nge-vlog juga tuh? Oh, Vlognya. waduh ketahuan kalau vlogging ya. Agak jarang soalnya ya udah sibuk juga ya. Oh. Banyak juga yang dikerjain kan ya. Tapi kalau blogging jadinya nggak kepegang. Mungkin nanti sekali-sekali lah. Jadi enak ngobrol gitu ya? Iya, seneng banget loh dapat kesempatan di On Talks. Aku lihat di Makasih blognya banyak. ada portofolionya Talks-nya ya? Iya. Gitu. Iya ada beberapa. Luar biasa. Semoga episode ini sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Kita Amin. sudahi ya.
Dan semoga nanti Mbak Nidian ini Mbak Nid karirnya juga semakin menjulang, terus Amin. apa namanya keluarganya juga, suaminya spesialis loh bedah. Belum. calon itu juga banyak membantu. Jadi ceritanya tuh dulu kemarin ini anak aku kan ya itulah, terus dibantu juga sesibuk itu tapi tetap membantu Mas. Jadi aku kan dulu butuh ini, ceritanya anakku tuh mau operasi terus butuh darah, dan ini Mbak ini salah satu yang sangat membantu, sama suaminya Dr. Mahendra itu membantu buat ini kan. Kalau kita lihat dari hidupnya apa, dari kerjaannya kan ini ya apa, mepet banget ya, sibuk banget tapi masih sempat-sempatnya membantu gitu. Ya, yang penting anaknya Galang Kira sehat-sehat sekarang. Amin Ya. amin. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Makasih banyak buat Galang yang udah ngundang, juga Mas Anggir dan Mas Vincent. Sukses terus on steril. Makasih Dok. Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton di YouTube dan mendengarkan di Spotify. Jangan lupa subscribe channelnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan videonya. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Dah.